rekan-rekan sekalian, kita akan berdiskusi mengenai bagaimana penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengaplikasikan konsep turunan yang sudah kita bahas pada mata kuliah kalkulus 1. Sedangkan untuk pertemuan selanjutnya, kita juga akan membahas bagaimana aplikasi integral untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini, kita akan menggunakan salah satu manfaat turunan, yaitu untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Kita bisa membuka dari buka paket halaman 151 mengenai aplikasi turunan. Di sana ada suatu definisi apa yang disebut sebagai nilai maksimum, nilai minimum. Misalkan S, kita memiliki semesta S, kemudian daerah asal fungsi F, di mana ada sebuah titik C. Kita bisa mengatakan bahwa nilai dari suatu fungsi di titik C ini kita sebut sebagai nilai maksimum apabila nilai Fc ini lebih besar atau sama dengan nilai Fx untuk semua x di semestanya. Yang kedua, yang disebut sebagai nilai minimum, ini jika Fc lebih kecil atau sama dengan dari Fx untuk semua x di semestanya. Lalu Fc ini tadi kita sebut sebagai nilai ekstrim jika Fc ini merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Berarti kalau maksimum itu adalah nilai terbesarnya, kalau minimum itu adalah nilai terkecilnya. Di manakah sebenarnya nilai-nilai ekstrim ini terjadi pada suatu fungsi? Pada halaman 152, rekan-rekan bisa membuka, di sana tertera gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Gambar 4, gambar 5, gambar 6 ini menunjukkan titik-titik di mana nilai ekstrim terjadi. Tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa nilai ekstrim itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi. Kapan terjadinya nilai maksimum? Kapan terjadinya nilai minimum? Nah ini, nilai-nilai ekstrim ini terjadi bisa di ujungnya. Ini ada suatu fungsi, kalau kita tunjukkan. Nilai maksimum dan nilai minimum ini terletak pada ujung-ujung suatu fungsi. Kemungkinan selanjutnya, nilai ekstrim ini juga bisa terjadi selain di ujung, ini juga bisa terjadi pada titik puncak ataupun titik lembahnya, atau yang kita sebut ini sebagai titik stasioner. Nilai ekstrim akan terjadi pada fungsi di mana fungsi itu mencapai nilai maksimumnya atau nilai minimumnya. Jadi yang pertama, nilai ekstrim bisa terjadi di titik-titik ujung, pun juga ada kemungkinan tidak terjadi di titik ujung, tapi terjadi pada titik maksimum atau titik minimumnya. Lalu ada kemungkinan juga nilai ekstrim ini akan terjadi pada titik singular. Nah ini titik baliknya, ini titik singular. Jadi titik-titik ini di mana titik ini bisa menempatkan nilai-nilai ekstrim ini kita sebut sebagai titik kritis. Jadi titik-titik yang memungkinkan akan terjadi nilai ekstrim ini kita sebut sebagai titik kritis. Titik kritis itu bisa berada di ujung suatu fungsi, bisa juga dari titik stasionernya atau titik yang memuat nilai maksimum dan minimumnya, atau juga bisa terjadi pada titik singular. Nah, di mana sebenarnya letak turunan?
letak turunan. Turunan pertama itu menunjukkan titik stasioner, nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi. Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang perlu diingat. Jadi, apakah nilai ekstrim? Nah, kita ulangi di awal tadi bahwa nilai ekstrim itu adalah nilai suatu fungsi di mana nilai itu mencapai nilai maksimum atau nilai minimumnya. Lalu, bagaimana langkah menentukan nilai ekstrim suatu fungsi? Nah, tahap yang pertama, kita harus mencari titik-titik kritis pada suatu fungsi pada interval yang sudah ditetapkan. Jadi, titik kritis tadi, ingat rekan-rekan sekalian, kapan titik kritis itu terjadi? Titik-titik kritis bisa terjadi di titik ujungnya, titik stasionernya, ataupun titik singularnya. Sehingga yang pertama kita harus mencari dulu titik-titik itu kapan atau di mana terjadinya. Setelah kita menentukan titik-titik kritis, kita bisa menghitung nilai fungsi dari titik-titik kritis tersebut. Setelah nanti kita masukkan, sudah kita hitung, maka nilai terbesar dari fungsi di tiap titik-titik kritis itu kita sebut sebagai nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil itu yang disebut sebagai nilai minimum. Kita lanjutkan pada contoh soal halaman 153. Kita diberikan suatu fungsi f(x), di mana f(x) ini adalah fungsi yang didefinisikan sebagai min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Kita diberikan interval antara min setengah sampai 2. Nah, dari fungsi f(x) min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada interval min setengah sampai 2, kita diminta untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke, rekan-rekan sekalian, ingat tadi tahapan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, kalau rekan-rekan tadi ingat bahwa nilai maksimum dan nilai minimum ini terjadi pada titik-titik kritis. Titik kritis. Tahap pertama kita tentukan titik-titik kritisnya. Kapan titik kritis itu terjadi? Yang pertama pada titik-titik ujung. Di mana sebenarnya titik ujung? Nah, titik ujung ini ya ini. Interval yang sudah ditentukan ini sebagai titik ujungnya. Dalam sumbu X berarti yang paling ujung itu adalah X sama dengan min setengah. Kemudian titik yang paling ujung selanjutnya yaitu X sama dengan 2. Oke, titik kritis yang kedua itu terjadi manakala fungsi ini mencapai nilai maksimum atau nilai minimumnya. Yang artinya untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum itu kita harus mencari dulu turunan pertamanya sampai sama dengan 0. Sehingga tahap yang kedua, oke, titik stasioner yang disebut sebagai titik stasioner, kita hitung dulu. Kita punya fungsi f(x) sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Kemudian titik stasioner itu terjadi ketika f aksen atau turunan pertama dari fungsi ini sama dengan 0. Maka fungsi f(x) itu turunannya adalah, ingat rekan-rekan sekalian teknik mencari turunan, min 2x pangkat 3 turunannya adalah min 6x kuadrat plus 3x kuadrat turunannya adalah 6x. Nah, ini fungsi dari f aksen x ini harus sama dengan 0. Nah, berarti ini kita bisa hitung min 6 x, oke di sini x, kemudian min 6 x dikali x min 6x kuadrat, kemudian di sini min, oke min 6x
agar menjadi plus 6x berarti kita kalikan dengan min 1. Oke, sama dengan 0. Lalu nilai x ini akan terjadi sama dengan 0 manakala x ini sama dengan 0 atau sini x min 1 sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah, sehingga kita punya 2 x. Titik stasionernya terjadi ketika x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, di sini ada x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 1. Lalu rekan-rekan sekalian, di sini titik singularnya tidak ada ya. Oke, titik singularnya tidak ada. Karena grafik fungsi ini nanti tidak akan tajam, tidak akan berbelok tajam. Gitu. Kalau tidak ada titik singularnya, ada titik stasionernya, maka cukup sampai pada titik stasionernya saja. Sehingga dari titik kritis ini, titik-titik kritis ini, kita memiliki 4x. Jadi yang pertama x sama dengan min setengah, x yang kedua x sama dengan 2, x yang ketiga x sama dengan 0, dan x yang keempat x sama dengan 1. Nah, dari masing-masing x ini kita substitusikan pada fungsi fx, di mana min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Oke, kita substitusikan ketika f sama dengan min setengah, ini kita dapatkan nilai fungsinya adalah 1. Nanti rekan-rekan bisa cross check sendiri ya, disubstitusikan ya. Berarti min 2 dikali dengan min setengah pangkat 3 ditambah 3 dikali dengan min setengah pangkat 2. Hasilnya adalah 1. Lalu yang kedua, ketika x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0 kita substitusikan, maka min 2 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 0 ditambah 3 dikali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga 0 ditambah 0 hasilnya 0. Lalu kemudian nilai fungsi ketika x sama dengan 1. Kita substitusikan berarti min 2 dikali 1 pangkat 3 yaitu 1, berarti min 2 ditambah dengan 3 dikali dengan 1 pangkat 2. Sehingga min 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Nilai fungsi f di titik x sama dengan 1 adalah 1. Lalu masih ada satu lagi, yaitu ketika x sama dengan 2. Ketika kita substitusikan x sama dengan 2, nanti rekan-rekan bisa substitusikan sendiri, nilai fungsinya adalah min 4. Kita memiliki nilai-nilai di sini, yaitu 1, 0, 1, dan min 4. Nah, artinya kita bisa mencari berapa nilai maksimumnya, yaitu dari sekumpulan nilai-nilai f di sini, nilai yang paling besar itu disebut sebagai nilai maksimum. Sedangkan nilai yang paling kecil itu disebut sebagai nilai minimum. Nah, ada 1, 0, 1, min 4. Berarti yang paling kecil yaitu negatif 4. Negatif 4 ini kita sebut sebagai nilai minimum. Sedangkan yang terbesar yaitu adalah 1. Ya kan ya, terbesar adalah 1, sehingga 1 ini kita sebut sebagai nilai maksimum. Oke, rekan-rekan sekalian, di situ aplikasi turunan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau kita visualisasikan dalam bentuk gambar, sebenarnya kalau kita gambarkan fungsi f, di mana f itu adalah min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat, kalau kita visualisasikan seperti ini. Jadi ini gambar grafik fungsinya rekan-rekan sekalian. Nah, kita diminta untuk melihat nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kalau dari gambar kita bisa melihat nilai maksimum itu adalah fungsi f-nya, atau fungsi f e, atau sama dengan pada sumbu y-nya ya. Nah, pada sumbu y ini nilai paling besar berapa? Nah, nilai paling besar ini 1. Tadi ya kita sudah hitung ya, bahwa nilai maksimumnya adalah 1. Oke, yang terkecil berapa? Yang terkecil yaitu yang di sumbu y, yang paling kecil yaitu
negatif 4. Sesuai dengan perhitungan kita tadi bahwa nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi Y sama dengan min 2 X pangkat 3 plus 3 E kuadrat pada interval. Tadi intervalnya tadi sudah ditentukan ya, intervalnya adalah min setengah sampai 2. Jadi hanya dibatasi dari sini. X-nya dibatasi dari sini. Yang terjadi nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah min 4. Demikian rekan-rekan sekalian cara menggunakan turunan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi. Rekan-rekan sekalian, untuk menambah pemahaman rekan-rekan sekalian, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Dibuat kelompok, setiap kelompok memilih 5 soal dari soal-soal yang ada pada halaman 154, lalu dikerjakan bersama. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.